Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizdatyani. Saya merupakan salah satu mahasiswa magister di pendidikan IPS di Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sekilas mengenai lahan basah yang ada di Kota Banjarmasin, yakni daerah sungai yang ada di perairan Sungai Kuin, Kota Banjarmasin. Let's go. Studi kasus kita kali ini adalah wilayah Sungai Kuin yang ada di Kota Banjarmasin yang merupakan wilayah lahan basah. Nah, yang pertama sebelum kita masuk menjelajah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu lahan basah. Nah, menurut konvensi Ramsar, lahan basah itu merupakan area rawa, fen, gambut, ataupun perairan, baik yang alami maupun buatan, yang permanen maupun sementara, atau air dengan statis atau mengalir, tawar, payau, atau asin, dan termasuk daerah laut yang kedalamannya pada saat surut tidak melebihi dari 6 meter. Nah, sungai merupakan salah satu daerah lahan basah yang dia terus dialiri oleh aliran air yang bersifat tawar ataupun payau. Jadi dapat disimpulkan bahwa sungai merupakan salah satu wilayah lahan basah yang dia terus-menerus dialiri oleh air dan terjadinya reaksi hidrologis di dalamnya dan memiliki tanah jenuh atau hidrik yang mengubah proses kimiawi serta mikrobiologis dan kemudian memiliki komunitas tanaman fenorofit yang beradaptasi pada kondisi anaerob sekalipun atau memiliki vegetasi hidrofit. Salah satu yang paling menarik di Sungai Kuin merupakan sungai yang paling banyak memiliki sejarah di Kota Banjarmasin. Sungai Kuin merupakan sungai yang membentuk sistem drainase alami dan sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi warga Kota Banjarmasin. Banjarmasin merupakan kota yang sering dijuluki sebagai kota seribu sungai, yang mana menjadikan sungai sebagai salah satu pusat aktivitas sosial oleh masyarakatnya. Ini berkaitan pada lahan basah yang biasa digunakan di lingkungan perkotaan dengan karakteristik berbeda dari lahan basah yang ada di daerah pedesaan. Lahan basah di perkotaan sering terfragmentasi atau dipengaruhi oleh drainase buatan dan berintegrasi secara intens dengan sumber pencemaran non-point seperti limpasan jalan serta limbah domestik. Akibatnya, sungai bukan hanya menjadi tempat penyediaan sumber utama bahan baku air atau sebagai bahan limpasan, tetapi sungai juga dijadikan sebagai lahan untuk dilakukan aktivitas sosial di dalamnya. Jadi, sungai yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya Sungai Kuin, itu memiliki banyak fungsi sebagai lahan basah. Yang pertama, sungai sebagai jalur transportasi, yakni jalur fisik yang bersifat alami dan dapat dimanfaatkan sebagai integratif pelayaran, perhubungan, atau pengangkutan barang. Sehingga masyarakat lokal lebih mudah dalam melakukan mobilitas secara alami melalui jalur air. Kemudian yang kedua, sungai berfungsi sebagai jalur perekonomian, yakni Sungai Kuin merupakan pasar tradisional bersejarah di Kota Banjarmasin. Pasar terapung ini berada di antara pertemuan Sungai Barito dan Sungai Kuin. Di sini transaksi jual beli dilakukan di atas perahu atau jukung yang menjual sayur-sayuran, ikan, dan hasil bumi lainnya oleh masyarakat lokal. Dan yang ketiga, sungai berfungsi sebagai media sosialisasi masyarakat, yakni sungai sebagai laboratorium budaya penduduk berkaitan dan kebudayaan yang dihasilkan dari proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi fisik suatu wilayah hingga membentuk sistem sosial di dalamnya dan biasa disebut sebagai enkulturasi. Selain dari pemanfaatan wilayah sungai sebagai lahan basah di Kota Banjarmasin, khususnya di Sungai Kuin, kita akan beralih pada tantangan serta peluang yang muncul. Tantangan yang pertama berupa urbanisasi atau banyaknya masyarakat yang pindah dari satu kota ke kota lain sehingga membutuhkan lahan untuk tempat tinggal yang akan berdampak pada pemukiman kumuh di bantaran sungai karena keterbatasan wilayah yang bisa dijadikan sebagai permukiman. Tantangan yang kedua berupa sedimentasi ataupun penumpukan material berupa kerikil, pasir, atau material lainnya yang diangkut oleh aliran sungai. Sedimentasi ini terjadi karena adanya aktivitas manusia seperti pembangunan, deforestasi, serta pengelolaan lahan yang buruk. Hasil sedimentasi ini mengendap dan menumpuk di dasar sungai hingga membentuk delta dan meander yang menyebabkan pendangkalan sungai dan limpasan air sungai sehingga terjadi banjir. Tantangan yang ketiga adalah lemahnya regulasi konservasi air oleh pemerintah Kota Banjarmasin serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem sungai.
Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas non-air menurunkan nilai ekologis sungai, sehingga menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Selain tantangan, pemerintah juga memberikan solusi yang dijadikan sebagai opsi untuk kelestarian lahan basah di Kota Banjarmasin, khususnya di daerah bantaran sungai. Yang pertama, rehabilitasi bantaran sungai dengan menanami vegetasi lokal seperti mangrove air, tawar, dan purun, serta vegetasi lokal lainnya yang cocok dengan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan atau mencegah terjadi kerusakan lingkungan. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada video ini, pemerintah sudah memberikan opsi untuk penanaman mangrove jenis rambai yang ada di bantaran Sungai Kuin. Yang kedua, revitalisasi atau menggiatkan kembali kampung sungai sebagai destinasi wisata edukatif berbasis kearifan lokal. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Banjarmasin sebagai ikon kota dengan julukan Kota Seribu Sungai. Dan yang terakhir, solusi yang ditawarkan yaitu penguatan peran organisasi sosial di masyarakat, termasuk masyarakat di bantaran sungai. Melalui organisasi ini, dengan berbasis kearifan lokal dan wisata sungai atau bantaran sungai diharapkan mampu memberikan regulasi dan penjagaan terhadap kelestarian wilayah bantaran sungai. Namun hal ini tentunya diperlukan kebijakan yang partisipasif dan regulasi yang saling terhubung dan terintegrasi hingga menghasilkan peraturan yang dapat ditaati bersama. Penutup, sungai bukan hanya sekedar infrastruktur alam, tetapi sistem hidup yang membentuk identitas kota. Pemanfaatan lahan basah di Banjarmasin perlu memperhatikan keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, serta ekonomi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.